Welcome to Tantinium Channel. Kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai supervisi akademik. Perkenalkan, fasilitator di kelas saya adalah Bapak Agus Rianto SPD, sedangkan untuk pengajar praktik saya adalah Ibu Puji Rahayu SPD. Tujuan praktik supervisi akademik ini untuk melakukan praktik coaching dengan CKP lain dalam membantu mengembangkan area kompetensi coaching CKP lainnya. Nah, dalam peranan supervisi akademik ini, saya ditemani oleh Ibu Raditya Anggara Purwaningtyas SPD SD sebagai coach dan Bapak Ruli Noviawan SPD sebagai coachee. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga akan melakukan supervisi akademik. Perkenalkan, saya Martanti Wiji Rahayu SPD dari SMK Negeri 1 Bogateja sebagai observer. Saya Raditya Anggara Purwaningtyas dari SD Negeri 4 Bogateja sebagai coach. Dan saya Ruli Noviawan dari SDN 2 Karangnangka Bogateja berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tanti. Bagaimana kabarnya, Ibu Dita? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, amin. Begitu pula dengan keluarga Bu Dita. Amin. Sebelumnya saya terima kasih sekali ini atas waktunya, sudah mau berkenan ya untuk memberikan waktunya kita bisa supervisi akademik kali ini. Dan marilah kita membaca basmalah dulu untuk supervisi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu Dita, Ya. Mungkin sebelumnya Bu Dita sudah kenal saya, tapi saya harus kenalan lagi. Nama saya Martanti Wiji Rahayu. Kenalkan, saya kali ini menjadi supervisor Bu Dita untuk supervisi akademik Bu Dita. Baik, apakah Bu Dita siap untuk supervisi akademik? Insya Allah siap, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu Bu Dita harus memahami nantinya ada beberapa rubrik penilaian yang Bu Dita harus pahami ya Bu Dita. Iya, betul. Yaitu ada prinsip coach, ada juga kompetensi intinya, dan juga ada alur tirtanya. Iya. Karena nanti saat jadi coach Bu Dita harus paham prinsip-prinsip itu, kompetensi intinya dan juga alur tirtanya. Jadi saya beritahu bahwa prinsip coach ini ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian Bu Dita juga harus memahami bahwa ada kompetensi intinya juga. Iya. Ya, kompetensi intinya adalah Bu Dita harus kehadiran penuh kepada si coachee ini, kemudian aktif dalam mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian Bu Dita juga harusnya menggunakan teknik rasa. Ya. Jangan lupa juga Bu Dita sebagai coach harus menerapkan alur tirta. Alur tirta. Baik, alur tirta ini ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ya. Baik, ada pertanyaan Ibu Dita untuk rubrik penilaian ini? Tidak, Bu. Insya Allah sudah jelas. Alhamdulillah. Kalau begitu kita siap ya untuk percakapan supervisi akademik kali ini? Iya, siap, Bu. Baik Bu Dita, kira-kira dari kompetensi mana sih yang ingin dikembangkan sama Ibu Dita? Iya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam teknik coaching ini nantinya saya akan lebih ke kemampuan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik, itu sangat bagus ya Bu Dita. Jadi nanti kedua hal itu akan diterapkan sama Ibu Dita. Baik, dalam berdasarkan kompetensi ini, mana kompetensi yang secara khusus atau spesifik yang ingin dikembangkan? Ya, jadi dalam coaching nantinya dengan coach saya ingin mengembangkan kompetensi spesifik yaitu mendengarkan aktif. Nantinya harapan saya ketika saya bisa mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot sehingga nantinya ide-ide daripada coach saya dapat tergali dan permasalahan yang coach saya hadapi itu menemukan titik terang atau solusi. Baik, bagus sekali Bu Dita. Nah, kalau begitu boleh dong dikasih tahu tolak ukur atau kemampuan awal dari Bu Dita sebagai coach nanti, karena ini sangat penting ya sebagai indikator ketercapaian yang akan dilakukan dalam proses percakapan coaching oleh Ibu Dita. Jadi kemampuan atau
indikator ketercapaiannya adalah nantinya saya bisa menerapkan alur tirta secara runtut, Bu. Dan nantinya saya dapat menggali ide-ide baru dari coach saya, sehingga beliau itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Luar biasa Bu Dita, ternyata sudah mengetahui beberapa rubrik penilaian dan sudah menerapkannya. Kalau begitu, saya ingin berterima kasih ya atas keterbukaannya dan komitmennya. Semoga nanti percakapan coachingnya lancar dan Amin. bisa memenuhi rubrik penilaian ini dengan baik. Ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Dita. Kalau gitu kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tanti. Selamat pagi Bu Dita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ruli, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu Dita, saya mau meminta waktunya sebentar, minta izin kepada Ibu Dita karena ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Dita terkait nanti ada permasalahan-permasalahan yang saya hadapi Bu Dita. Ya, ya monggo silakan saja Pak Ruli. Ini Bu Dita, saya mau curhat ya tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu Dita. Apakah Ibu Dita berkenan bisa membantu saya Bu Dita? Ya, dengan senang hati ya Pak Ruli, insya Allah sebisa saya ya, monggo silakan cerita saja. Namun kira-kira apa yang menjadi tujuan dari percakapan kita hari ini Pak Ruli? Tujuan saya ini yang pertama kan kepingin menyelesaikan sebuah permasalahan dan mendapatkan solusi dari Bu Dita selaku pimpinan saya. Adapun itu terkait dengan permasalahan terhadap peserta didik saya, yaitu banyak peserta didik saya itu yang pasif ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Seperti itu kira-kira Bu Dita. Iya. Oh, jadi begitu ya Pak Ruli. Lalu apa yang nantinya Pak Ruli harapkan dari murid-murid Pak Ruli? Ya, ini harapan saya ketika nanti saya bisa melakukan pembicaraan, perbincangan dengan Ibu Dita, mendapatkan solusi. Solusi itu yang saya harapkan itu bagaimana cara nanti saya bisa mendapatkan solusi bahwa nanti bisa membuat peserta didik saya itu aktif kembali, seperti itu Bu Dita. Oh, jadi begitu ya Pak Ruli ya. Jadi intinya Pak Ruli ingin murid-murid menjadi aktif dalam pembelajaran. Betul sekali seperti itu Bu Dita. Ya. Nah, Pak Ruli begini, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan murid-murid Pak Ruli itu cenderung pasif di kelas? Kira-kira bisa dijelaskan tidak Pak Ruli? Nah, ini Bu Dita, setelah saya mengamati dan mengidentifikasi ada beberapa faktor sih ya memang yang menjadikan peserta didik atau murid saya itu kurang aktif. Yang pertama itu seperti sikap malu karena masih dalam konteks masih anak-anak ya, kurang percaya dirinya itu kurang, sehingga dia untuk berinteraksi dengan teman-teman atau gurunya itu seperti menutup diri. Seperti itu. Yang kedua itu kurangnya minat ini, jadi kurang tertariknya dengan pembelajaran sendiri, pembelajaran yang saya sajikan terhadap mereka. Makanya ini minatnya kurang apa, saya harus evaluasi terhadap diri saya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan keluarga Bu. Jadi mungkin ini ada permasalahan dalam keluarga yang mungkin di rumah ada masalah, itu terbawa atau dibawa ke sekolahan, sehingga dari rumah ke sekolah itu membawa sebuah permasalahan sehingga peserta didik itu kurang aktif, seperti itu Bu. Nggih. Lalu Pak Ruli, nun sewu, sejauh ini apakah Pak Ruli sudah memiliki rencana untuk membantu murid-murid Pak Ruli itu dapat menjadi lebih aktif di kelas, tidak pasif gitu? Kira-kira Pak Ruli sudah punya rencana apa saja? Nah ini Bu, semoga nanti rencana ini bisa terlaksana dengan baik Bu. Memang saya sudah memiliki beberapa rencana setelah nanti Bu Dita selaku pimpinan mengizinkan saya, saya akan melakukan yang pertama itu akan memilih metode pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan yang pasti menyenangkan, sehingga nanti anak-anak atau peserta didik murid saya ada beberapa memang yang
terlihat pasif, kurang aktif, itu bisa kembali lagi ke kondisi aktif seperti teman-temannya yang lain. Seperti itu, Bu Dita. Yeah. Bagus sekali ya rencana yang akan Pak Ruli lakukan di kelas. Kalau saya boleh tahu, dari skala 1 sampai 10 itu gimana kira-kira posisi Pak Ruli sekarang? Di skala berapa? Begini Bu Dita, kalau boleh saya ngomong jujur ya, karena saya juga tadi belum mendapatkan solusi, nggih. Setelah nanti mendapatkan izin Ibu sebagai pimpinan, ketika nanti melakukan rencana, untuk saat ini saya masih ada di skala penilaian antara mungkin kurang lebih ya 5 lah Bu. Ini kalau boleh saya ngobrol apa adanya ya Bu, ya seperti itu. Oke. Nah, lalu yang Pak Ruli inginkan itu di skala berapa Pak Ruli? Harapan saya ketika nanti sudah mendapatkan atau mempunyai solusi setelah dari perbincangan ini, saya ingin ya di angka kurang lebih 8 atau 9 lah di skala penilaian itu Ibu, seperti itu. Oke. Pak Ruli, kira-kira Pak Ruli punya rencana lain tidak untuk mencapai posisi tersebut, untuk mencapai skala 8 atau 9 itu Pak Ruli? Begini Bu, rencana itu mungkin yang pertama ya Bu, saya ingin membangun atau relasi yang baik dengan murid saya dulu. Jadi saya akan melakukan konseling dengan beberapa murid saya yang saya anggap itu masih pasif, kurang aktif dalam hal ini di pembelajaran khususnya. Saya akan mencoba ngobrol dari hati ke hati secara personal Bu. Bagaimana mungkin ada permasalahan-permasalahan apa nanti yang akan kita gali, mungkin seperti itu Bu. Oke, bagus sekali ya Pak Ruli ya. Lalu komitmen apa yang Pak Ruli sudah buat untuk menjalankan rencana tersebut Pak Ruli? Yang pertama, saya ingin melaksanakan atau berkomitmen menjalankan sesuai dengan rencana dan arahan Ibu tadi, dengan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif Ibu. Itu komitmen saya dari pertama tadi, yang solusi yang Ibu berikan kepada saya seperti itu Bu. Lalu menyajikan dan kemudian akan menyajikan pembelajaran yang berpihak kepada murid saya, karena sekarang kan pembelajaran kan sudah dituntut untuk berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak kepada murid atau sesuai dengan kebutuhan murid di lingkungan belajar kita yang aman dan nyaman, seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Pak Ruli rencananya. Saya sangat mengapresiasi ya Pak Ruli ya. Nah, kira-kira kapan Pak Ruli ini mau menjalankan rencana tersebut Pak Ruli? Nah ini Bu, saya kepinginnya secepatnya dalam hal ini mungkin dalam minggu ini. Ketika ada kesempatan nanti saya akan melaksanakan ini. Yang pertama tadi akan konseling dengan siswa, kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran yang saya harapkan tadi bisa menambah motivasi belajar siswa. Jadi merubah dari kondisi siswa yang kurang aktif atau pasif menjadi lebih aktif kembali. Bagus sekali ya Pak Ruli. Lalu bagaimana cara Pak Ruli mengukur keberhasilan rencana tersebut Pak Ruli? Begini Bu, ketika ketika mengukur rencana keberhasilan saya, antara lain saya akan melihat dan menilai keaktifan murid saya di dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama. Yang tadinya pasif, bagaimana ini saya akan berusaha dan berupaya mungkin menjadi aktif, dan itu menjadi salah satu indikator keberhasilan saya. Seperti itu Ibu kira-kira. Oke Pak Ruli, kesimpulan coaching kita hari ini Pak Ruli, monggo dijelaskan. Alhamdulillah sekali kesimpulan coaching hari ini. Yang pertama, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya setelah saya ada perbincangan dan Ibu memberikan beberapa masukan-masukan atau solusi yang saya dapatkan, sehingga harapan saya dari kesimpulan ini saya bisa melaksanakan secara maksimal untuk bisa menyelesaikan permasalahan saya, yaitu membuat siswa saya lebih aktif
di kelas dalam hal pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Ya. Ya. Oke, terima kasih sekali Pak Ruli. Semoga rencana Pak Ruli ke depannya ya dalam melakukan aksi di kelas untuk agar siswanya kembali aktif ya, permasalahannya segera terselesaikan, itu lancar ya, rencananya berjalan lancar. Oke. Lalu bagaimana perasaan Pak Ruli setelah percakapan kita hari ini? Alhamdulillah luar biasa, saya merasa plong ya dalam hal ini, dalam permasalahan ini saya merasa senang. Yang pertama, saya merasa gembira, plong karena ada solusi dari permasalahan saya setelah saya melakukan perbincangan bersama Ibu, dan ada beberapa poin-poin penting yang saya dapatkan sehingga nanti saya bisa menyelesaikan permasalahan yang terkait dari keaktifan siswa ini. Seperti itu, Ibu. Ya. Ya Pak Ruli, terima kasih sekali. Saya juga senang ya sudah bisa menjadi teman ngobrol Pak Ruli gitu ya. Semoga dengan obrolan kita hari ini, saya berharap Pak Ruli punya ide-ide ya, ide-ide dan solusi atas permasalahan yang Pak Ruli hadapi. Ya, terima kasih sekali Ibu atas dukungan dan waktunya. Atas dukungan dan waktu ini saya merasa juga senang. Semoga nanti bisa maksimal. Ya. Kiranya itu dulu Ibu. Terima kasih sekali. Saya mohon izin, mohon pamit karena ada pembelajaran yang harus saya lakukan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Ibu Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tanti. Ya, kita ketemu lagi. Iya. Ya, jangan bosan-bosan dengan saya. Karena kita memang ada beberapa tahapan ya dalam supervisi akademik ini. Iya. Kita awali dulu yuk dengan baca basmalah bersama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan melakukan pasca ya, observasi kemarin setelah Bu Dita sebagai coach bersama coachingnya. Luar biasa. Baik Bu Dita, kita akan mulai percakapannya. Kira-kira hal apa saja sih yang dilakukan dalam kegiatan coaching dan bagaimana indikator ketercapaiannya? Iya, jadi alhamdulillah ya Bu, tadi saya sudah melaksanakan prinsip coaching ya, tentunya ya, berupa kemitraan, proses kreatif serta memaksimalkan potensi dari coach saya. Saya merasa saya sudah melakukan kemitraan dengan baik ya, karena saya menganggap coach saya itu adalah rekan saya gitu ya, dan kemudian saya sudah melaksanakan kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi itu, antara lain saya sudah mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa, saya juga melihat demikian Bu Dita saat saya mensupervisinya. Baik, kalau gitu kira-kira nilai performanya berapa sih kalau kita kasih skala 1 sampai 10? Bu Dita sebagai coach ada di skala berapa? Kalau boleh saya menilai diri sendiri ya Bu ya, untuk performa saya tadi insya Allah saya sudah berada di skala 8. Wah iya, luar biasa, memang demikian halnya ya Bu Dita. Tapi saya boleh tahu dong mengapa Bu Dita menilai skala 8 untuk Bu Dita sendiri? Mengapa demikian? Jadi begini Bu, saya menilai diri saya sudah berada di skala 8 karena tadi saya sudah menerapkan ya prinsip-prinsip coaching saya, antara lain kemitraan, saya sudah melakukan proses kreatif, dan juga saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Lalu saya juga sudah melaksanakan kompetensi inti sebagai seorang coach ya, antara lain saya sudah present atau hadir penuh gitu, lalu saya sudah mendengarkan dengan aktif, lalu saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga coach saya itu tentunya dengan teknik rasa ya Bu ya, dan saya sudah merasa sudah menjalankan coaching tentunya dengan alur tirta. Jadi saya tadi melihat bahwa coach saya sudah dapat menggali ide-idenya, lalu menemukan solusi atas permasalahannya. Wah, Bu. Luar biasa. Memang demikian Bu Dita. Saat saya mensupervisi Bu Dita sebagai coach, saya takjub. Kenapa? Karena rubrik penilaiannya benar-benar full, diisi dan dipenuhi oleh Bu Dita. Kalau begitu, izinkan saya untuk menyampaikan
hasil pengamatan saya sebagai supervisor. Silakan Bu Tanti. Baik. Jadi saya sudah mencatatnya, mendengar serta melihat, dan ini adalah catatan saya bahwa Bu Dita tadi sebagai coach untuk coachingnya luar biasa, sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Ada di prinsip coachnya, Bu Dita melakukan kemitraan, coachingnya sudah jadi mitra sebagai mitranya Bu Dita. Itu luar biasa Bu Dita, sampai mitranya Bu Dita yaitu coachingnya itu sudah merasa seperti teman, terbuka dengan pertanyaannya, dan permasalahannya pun disampaikan kepada Ibu Dita. Betul begitu ya Bu Dita? Iya, tadi sudah seperti itu Bu. Ya, kemudian Bu Dita juga sudah melakukan proses kreatif ya, kemudian juga memaksimalkan potensi yang ada. Wah, luar biasa. Untuk yang kedua juga saya lihat sudah ada kompetensi inti yang ada saat percakapan coaching, yakni saat Bu Dita kehadiran penuh. Saat ngobrol, Bu Dita benar-benar penuh mendengarkan, mengamati dan menyaksikan ya dengan segala cerita dari si coach ini. Kemudian saya juga lihat kehadiran aktif dari Bu Dita sebagai coach, luar biasa. Kemudian pertanyaannya juga berbobot sekali. Bu Dita Terima hebat kasih, Bu. sekali. Iya. Terima kasih Bu Tanti. Saya lihat juga ada alur tirtanya, sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasinya, sudah ada rencana aksinya, serta tanggung jawab. Oh ya, tambahan lagi. Tadi saya sebagai supervisor melihat Bu Dita sebagai coach sudah menggunakan teknik rasa. Wah, luar biasa. Sampai coachingnya itu benar-benar senang sekali. Sudah curhat sama Bu Dita dengan segala permasalahannya. Wah, itu keren banget Bu Dita sebagai coach yang handal pastinya nantinya ya Bu Dita. Amin. Baik, kalau gitu saya mengamati bahwa coaching itu sangat sesuai, dan menurut saya itu lebih tinggi dari skala yang Bu Dita sampaikan. Menurut saya bukan di 8 Bu Dita, tapi di 9. Wah. Terima kasih Bu Tanti. Iya, sama-sama, karena rubrik penilaiannya benar-benar full dan saya sangat senang untuk melihatnya. Saya sangat bangga sebagai supervisor memiliki coach seperti Bu Dita. Baik, kalau begitu Bu Dita, berdasarkan coaching tadi yang sudah dilakukan, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan? Iya Bu, jadi ada kompetensi tambahan yang nantinya akan saya kembangkan, yaitu ini ya Bu, kehadiran penuh dengan melaksanakan teknik stop, sehingga nanti harapannya coach saya itu merasa nyaman, lalu beliau dapat memaksimalkan ide-ide ya, memunculkan ide-ide sehingga dia dapat memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk menciptakan solusi yang terbaik bagi dirinya sendiri ketika menghadapi permasalahan di kelas. Wah, baik. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan lagi tadi adalah kehadiran penuh dan melaksanakan teknik stop. Ya. Semoga nanti bisa memaksimalkan potensi coach ya. Ya. Juga Bu Dita sebagai coach luar biasa. Saya harap Bu Dita bisa menjadi coach juga untuk rekan sejawat lainnya, sehingga Bu Dita juga dapat menambah jamnya lebih tinggi lagi. Iya, terima kasih. Iya, nantinya Bu Dita menjadi coach jadi lebih handal dan handal lagi, luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali dan saya memberikan apresiasi tertinggi untuk Bu Dita sebagai coach yang keren sekali, sudah memenuhi rubrik penilaian yang ada. Baik, kalau begitu saya ingin mengetahui perasaan Bu Dita setelah disupervisi oleh saya, bagaimana? Perasaannya ya jauh lebih baik dan lega ya Bu ya, dan menyenangkan Bu. Terima kasih. Alhamdulillah, kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya ya Bu Dita. Ya, sama-sama Bu. Ya, semoga nanti bisa berjalan lancar jika ada kegiatan coaching kembali. Ya, amin. Ya, dan jangan lupa rubrik penilaiannya juga harus diperhatikan dan ini dipertahankan ya Bu Dita ya. Ya. Terima kasih banyak. Kalau gitu kita tutup dengan bacaan hamdalah ya Bu Dita ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.